Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa kali ini saya akan kembali melanjutkan merangkum alur film The Flash untuk season 8 pada episode 15 dan 16. Dan seperti biasa sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal episode dimulai dengan Barry yang meminta timnya untuk mencari keberadaan dari Iris dikarenakan semalam ia tidak kembali ke apartemen milik mereka dan khawatir jika sesuatu terjadi kepada dirinya. Namun dari pencarian tersebut, Iris tidak berada di Central City dan bahkan Iris tak berada di bumi, yang bisa dipastikan bahwa Iris telah benar-benar menghilang akibat time sickness miliknya sendiri dan mereka harus segera mencari cara agar dapat menemukan Iris. Barry pun berlari ke Coast City untuk mendatangi T-nya dan menurutnya dapat membantunya mengembalikan Iris dengan kekuatan miliknya. Namun dikarenakan T-nya masih dendam dengan Iris yang menghilangkan ibunya, maka sudah dipastikan Iris mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, dan T-nya tidak ingin menyelamatkan Iris. Setelah kepergian T-nya, suasana di tempat tersebut tiba-tiba terhenti, di mana saat yang bersamaan muncul Deon dan menjelaskan bahwa Iris terjebak di dalam Steel Force dan membutuhkan bantuan dari Barry untuk melacak sensor isotopnya agar mereka dapat melacak keberadaan dari Iris dan membawanya kembali ke dunia mereka. Barry pun kembali ke Star Labs untuk mendiskusikan dengan timnya dan meminta mereka untuk membuat alat yang dapat membantu mereka melacak keberadaan dari isotop milik Iris. Dan menurutnya dengan bantuan dari Deon akan cukup mudah masuk ke dalam Steel Force dan menemukan Iris, sehingga untuk mempercepat proses tersebut mereka harus secepat mungkin membuat alat yang diperlukan. Singkatnya, setelah alatnya selesai, Deon pun mendatangi Barry dan memintanya untuk tetap berada di dekatnya dikarenakan tempat yang akan mereka tuju merupakan tempat yang tak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga apabila tersesat maka tidak ada jalan keluar dari tempat tersebut. Ia pun membawa Barry ke dalam Steel Force yang akibat dari Deon terjangkit dari time sickness milik Iris membuat Steel Force miliknya kini tidak stabil dan membuat semua yang ada di dalam sana menjadi kacau dan tak beraturan, sehingga mereka harus segera menemukan Iris sebelum tempat tersebut benar-benar dibuatnya hancur. How bad is it? Sensor's picking up Iris' signature. Barry dan Deon pun ke sebuah tempat dan kembali menemukan hal-hal aneh yang dimana kejadian yang ada terus berulang secara terus-menerus, yang menandakan bahwa waktu mereka tak banyak dan harus segera menemukan Iris. Namun tak berapa lama kemudian Barry menemukan ibu dari T-nya yang ternyata tidak terhapus dari keberadaannya, namun juga terjebak di sana, yang tiba-tiba saja kembali menghilang dan membuat Barry meminta Deon untuk segera menyelamatkan ibu T-nya terlebih dahulu. Deon pun menjelaskan bahwa mereka harus segera menyelamatkan Iris terlebih dahulu dikarenakan Iris adalah sumber dari segala kekacauan yang ada dan ia dapat merasakan kehadiran dari Iris tak jauh dari tempat tersebut. Tak berapa lama kemudian mereka pun ke tempat kerja Iris dan berhasil menemukan energi isotop milik dari Deon yang diberikan kepada Iris sebelumnya, yang ternyata Deon hanya memanfaatkan Barry untuk mendapatkan kembali setengah dari kekuatannya, dan itu membuat Barry terjebak di dalam Steel Force untuk selamanya. Back home again. Barry pun tak memiliki cara untuk keluar dari tempat tersebut. Namun secara mengejutkan, Nora anaknya tiba-tiba datang dari masa depan dan menurut Nora ia dikirim oleh Deon untuk menyelamatkannya. Namun menurut Barry justru semua itu adalah ulah dari Deon yang menjebaknya masuk ke dalam sana, dan tidak seharusnya ia percaya begitu saja kepada Deon dan mulai menyalahkan dirinya sendiri dari kejadian tersebut. Nora pun mencoba untuk menyemangati ayahnya dan mengatakan bahwa selama mereka tetap percaya pada diri mereka sendiri dan tidak kehilangan semangat dalam mencari apa yang mereka inginkan, maka semangat mereka akan saling terhubung satu sama lain. Dan dari perkataan tersebut membuat Barry memiliki ide untuk menemukan Iris serta keluar dari tempat tersebut. Barry pun mulai bermeditasi dan berkonsentrasi untuk kembali menghubungkan dirinya dengan Steel Force dan menemukan cara keluar dari tempat tersebut, yang berkat dari usahanya itu hal yang tidak masuk akal pun terjadi.
Barry. Barry! Akibat konsentrasi penuhnya, ia berhasil menyerap kekuatan arus dari Steel Force sehingga ia dapat melihat masa depan jauh dari sebelumnya, yang bahkan ia dapat melihat Bart di masa depan telah memiliki anak serta rekan timnya yang lainnya seperti Cisco dan Frost. Yang tak berapa lama kemudian ia membawa Nora bersamanya untuk ke jalur portal yang menurutnya akan membawa mereka keluar dari tempat tersebut. Mereka pun berlari menuju taman kota yang merupakan jalur keluar dari tempat tersebut. Namun dikarenakan adanya penghalang temporal membuat mereka terpental jauh dan sekali lagi mencoba menerobos penghalang yang ada dengan kekuatan menembus mereka. Namun seperti sebelumnya, mereka gagal untuk keluar dari tempat tersebut. Ia yang tidak ingin terjebak di sana meminta Nora untuk kali ini fokus membayangkan mereka kembali pulang secara bersamaan agar arus temporal Steel Force yang menarik mereka dapat membuat mereka kembali ke Star Labs, dan cara tersebut ternyata berhasil. I get back home. Setelah apa yang terjadi, Barry masih belum mengetahui maksud dari Deon mengapa ia menjebak dirinya di dalam Steel Force. Selain itu, mereka masih belum menemukan Iris di sana. Nora pun memutuskan untuk kembali ke masa depan untuk memastikan bahwa ibunya di masa depan baik-baik saja dan berharap mereka segera mencari cara mengeluarkan Iris dari Steel Force. Sementara itu di apartemen milik Caitlin, Mark akhirnya setuju dengan apa yang direncanakan oleh Caitlin dikarenakan ingin kembali hidup bersama dengan Frost yang dicintainya dan meminta Caitlin agar rencana tersebut berhasil sehingga mereka berdua dapat kembali melihat Frost seperti sebelumnya. Namun kali ini tidak melibatkan tim The Flash dan yang lainnya. Beberapa hari kemudian Barry kembali ke pekerjaannya yang saat ini ia bertemu kembali dengan Kapten Singh dan meminta Barry untuk meminta bantuannya dalam melacak pelaku kriminal yang telah mencuri teknologi di Mercury Labs yang menurutnya alat tersebut jika disalahgunakan maka akan memakan banyak korban dikarenakan memiliki sinar gamma dan radiasi yang cukup tinggi sehingga mereka harus segera melacak alat tersebut. Seperti biasanya, Barry dengan sigap mencari segala informasi dari segala hal yang terlibat dalam pencurian tersebut sehingga tak heran jika seandainya The Flash ada di dunia nyata, maka kasus korupsi dan kejahatan lainnya akan segera cepat ditangani sedetail mungkin. Barry juga meminta Chester untuk membantunya mencari alat tersebut yang pada akhirnya mereka dibawa ke lokasi dermaga yang saat Barry menemukan mobil yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan alat tersebut. Namun tak berapa lama setelah itu sang pelaku keluar dari persembunyiannya dan memperlihatkan kemampuan dari alat yang disebut sebagai array gamma. I think I found something. It's the gamma array. Hey! Keesokan harinya setelah kejadian semalam, mereka dikejutkan dengan hasil pemeriksaan dari tubuh Barry yang mengalami banyak kerusakan seperti mulai bertambah tua, osteoporosis, kolesterol tinggi, dan masih banyak lagi. Dikarenakan khawatir dengan kondisi tubuhnya, Barry meminta Gideon untuk melakukan berbagai tes kekuatan saat ini, di mana pada saat Barry memulainya, ternyata efek dari serangan semalam membuatnya kehilangan kemampuan yang sebelumnya ia miliki, sehingga bisa disimpulkan bahwa array gamma yang mengenai Barry membuatnya melemah seiring berjalannya waktu, serta membuat Barry kini terlihat seperti pria berusia 30 tahun dengan segala kekurangannya. Tak berapa lama kemudian, sang profesor kembali beraksi dan membuat Barry segera ke tempat tersebut tanpa memperdulikan kondisi dari tubuhnya. Ia yakin kali ini akan mengalahkannya, namun dikarenakan efek dari gelombang gamma sebelumnya membuatnya kini mulai rabun dan tak dapat menghindari serangan dari sang profesor. How's this for power? Nah, he's a thermal detonator flash. Setelah kejadian tersebut, mereka kembali memeriksa kondisi dari Barry yang dikarenakan kembali terkena serangan gamma membuatnya mulai beruban dan mulai terlihat menua, serta hasil analisa menunjukkan bahwa Barry bertambah tua 10 tahun lagi, yang saat ini berarti Barry berusia 40 tahun, dan menyimpulkan bahwa semakin Barry menggunakan kecepatannya maka Barry akan semakin cepat menua.
Barry yang masih merasa masih bisa menggunakan kekuatannya tetap meyakinkan mereka bahwa dirinya baik-baik saja. Serta dari hasil penyelidikannya ia berhasil menemukan identitas dari sang profesor yang bernama Dr. Orlov dan berniat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi mengenai di mana posisi dari Dr. Orlov saat ini. Ia pun bersama dengan Cecil ke bekas tempat kerja Dr. Orlov dan berhasil menemukan laptop miliknya yang bisa saja berisi data-data mengenai apa yang direncanakan olehnya. Dan secara terpaksa Barry harus menggunakan kecepatannya untuk membawa mereka ke Star Labs untuk meminta Chester meretas laptopnya. Namun di luar dugaan, ternyata Barry malah membawa mereka ke tembok besar Cina yang bisa dipastikan Barry kini lupa di mana letak dari Star Labs. Okay, we need to go right now. Barry. Mereka pun kembali ke Star Labs dan kembali memeriksa kondisi Barry yang hasil dari diagnosanya apabila Barry kembali menggunakan kecepatannya sekali lagi, maka hal tersebut akan langsung membunuh Barry dikarenakan dampak dari radiasi gamma yang mengenainya. Singkat cerita, Chester telah berhasil meretas laptop milik Dr. Orlov dan mengetahui apa yang direncanakannya, yaitu membuat alat yang dapat membuat seluruh warga kota menjadi tua dan mengekstrak energi tersebut ke dalam dirinya sehingga akan membuat tubuhnya kembali muda dan bisa dikatakan tidak akan pernah menjadi tua. Tak berapa lama kemudian mereka mendapatkan alarm bahaya yang menandakan bahwa Dr. Orlov telah mengaktifkan alatnya yang tak berapa lama lagi akan mencapai tujuannya. Barry pun tidak memiliki cara lain selain ia akan menggunakan kecepatannya apapun resiko yang akan terjadi. Bahkan ia siap mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kota Central City. Ia pun telah berhasil sampai di tempat Dr. Orlov yang bersamaan dengan itu alatnya mulai memasuki tingkat radiasi tinggi sehingga membuatnya memancarkan sinar radiasinya. Namun Barry dengan kecepatannya mulai mengitari alat tersebut yang membuat tubuh Barry semakin menua seiring berjalannya waktu. Namun dikarenakan ia merupakan pahlawan sekaligus pelindung kota Central City, maka dengan segenap kemampuannya ia menghentikan radiasi tersebut. Better than ever. Mereka pun kembali memeriksa kondisi tubuh dari Barry yang akibat dari tabrakan gelombang radiasi gamma dan kecepatannya membuatnya menyerap energi tersebut dan membuatnya setahun lebih muda dari umur semestinya, yang bisa dikatakan Barry baik-baik saja setelah kejadian tersebut. Barry pun ke apartemen milik Kathleen dikarenakan beberapa hari tidak terlihat di Star Labs. Namun betapa bingungnya Barry setelah masuk ke sana dan melihat ruangan penelitian Kathleen serta mempertanyakan apa yang sedang ia kerjakan selama dirinya tak berada di Star Labs. Kathleen pun mencoba untuk menutupi apa yang sedang dikerjakannya, namun Barry yang melihat senjata milik Eva akhirnya membuat Kathleen mengatakan hal yang sebenarnya, di mana ia akan menembakkan senjata tersebut kepada dirinya dan yakin akan kembali memunculkan Frost di dalam dirinya sehingga mereka akan sekali lagi bertemu dengan Frost. Namun Barry yang mengerti dengan situasi yang ada meminta Kathleen untuk ikhlas menerima kepergian dari Frost dan tidak melakukan penelitian yang menurutnya sangat berbahaya. Maka dari itu, Barry menghancurkan segala penelitian dari Kathleen demi keselamatannya.